Halo semuanya, kembali lagi di Ini Talk Show bersama saya Angel Margaret yang akan membawa acara ini dari awal hingga akhir. Nah, hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Kalian penasaran? Kita langsung saja sambut Bapak Stefanus. Ya, halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya Pak? Seperti yang kita tahu bahwa Bapak Stefanus ini sangat terkenal sekali. Bisa nggak Bapak ceritakan bagaimana Bapak bisa terkenal seperti sekarang ini? Ya, puji Tuhan, itu semua awalnya bukan karena saya, tapi Tuhanlah yang memilih saya menjadi diaken. Karena Tuhanlah saya terpilih menjadi diaken. Jadi awalnya bukan karena usaha saya atau karena saya hebat atau pintar, tapi memang Tuhanlah yang membuat saya terpilih untuk menjadi diaken. Seperti itu. Apa yang membuat Bapak tertarik menjadi seorang diaken? Sebenarnya bukan dari hal tertarik atau tidak tertarik saya menjadi diaken. Namun saya menjadi diaken ini karena saya sudah dipilih oleh Tuhan seperti itu. Oleh karena itu saya harus memenuhi panggilan Tuhan. Karena mau bagaimanapun juga itu adalah panggilan dari Tuhan, panggilan dari Roh Kudus, dan saya wajib untuk memenuhi panggilan tersebut. Oh, seperti itu ya Pak. Oke pemirsa, kita akan memberikan kesempatan pada para penonton untuk memberikan pertanyaan. Kepada para penonton, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya bagaimana Bapak bisa setia dalam melakukan tanggung jawab dan panggilan yang sudah Bapak emban. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari penonton ya. Oke, langsung saja saya jawab. Seperti yang kita tahu bahwa firman Allah itu harus disebarkan. Dan Tuhan sendiri sudah memerintahkan kita bukan untuk menjadikan semua bangsa itu muridnya. Oleh karena itu ada suatu tanggung jawab yang bisa dibilang saya emban untuk memberitakan Injil, karena memang itu adalah suatu tugas bagi semua orang percaya. Karena itulah saya setia dalam menjalankan panggilan ini. Wah, berarti Bapak Stefanus sudah tahu ya tujuan dari panggilan hidupnya. Nah, saya juga penasaran nih Pak. Saya juga mau bertanya kepada Bapak mengenai perasaan Bapak dalam menghadapi tantangan yang berat gitu sebagai seorang diaken. Karena seperti yang kami dengar bahwa Bapak pernah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan seperti dituduh dan lain sebagainya. Ya, itu adalah perkara yang berat ya bagi saya. Namun puji Tuhan, walaupun saya dituduh dan diseret ke pengadilan, tetapi Roh Kudus memberi keberanian dan kekuatan kepada saya. Bahkan di tengah-tengah pengadilan yang banyak orang mengajukan tuntutan kepada saya, Allah tetap memberi saya keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Dan oleh karena itu juga banyak orang yang tersinggung oleh karena firman Tuhan yang saya sampaikan. Karena ya bisa dibilang mereka tidak menjalankan firman Tuhan itu dengan benar. Dan saat saya memberitakan kebenaran firman Tuhan dan menyinggung perasaan mereka sehingga mereka merasa bersalah atau bagaimana, akhirnya saya semakin dibenci seperti itu. Jadi ya puji Tuhan, Roh Kudus tetap memberi saya keberanian seperti itu. Wow, saya merasa sangat kagum dengan kuasa Roh Kudus yang mengurapi Bapak sehingga Bapak bisa berani seperti itu untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, sekarang kita memberikan kesempatan lagi untuk para penonton memberikan pertanyaan. Kepada para penonton, ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya mau bertanya Pak. Bagaimana respon Bapak kepada orang-orang yang telah merajam batu kepada Bapak? Ya baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya dari penonton lagi. Walaupun sebenarnya mereka melakukan kesalahan seperti itu, tetapi saya tetap meminta kepada Tuhan Yesus untuk tidak menanggungkan dosa tersebut kepada mereka. Karena Tuhan sendiri itu sudah menjadi teladan untuk
mengampuni semua orang, seperti itu. Jadi mau tidak mau saya harus mencontoh apa yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu mengampuni mereka. Oleh sebab itu, waktu saya dirajam batu oleh orang-orang, saya tetap meminta kepada Tuhan agar Tuhan tidak menanggalkan dosa itu kepada mereka. Dan akhirnya saya juga menyerahkan hidup saya kepada Tuhan seperti itu, karena saya hidup memang untuk Tuhan. Jadi seperti itu ya Pak, kami bisa banyak sekali belajar dari pengalaman-pengalaman Bapak. Kami jadi lebih mengerti tentang apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk kami bisa bersama-sama berbincang-bincang. Demikianlah talk show pada hari ini. Saya berharap pemirsa di rumah dapat belajar dari pengalaman-pengalaman beliau. Terima kasih. Saya akhiri talk show hari ini. Tuhan Yesus memberkati.